Shalom Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, Saudara-saudari di dalam Tuhan. Kita kembali bertemu di dalam program Sapa Senja. Pada sore hari ini kita akan berbicara mengenai ketaatan. Ketaatan itu kata dasarnya adalah taat. Taat itu kalau kita lihat di dalam kamus sinonimnya ada di situ tunduk, setia. Tetapi ada juga yang lain, tapi saya ingin membahas dengan sinonim kata setia. Setia kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris disebutkan faithful. Faithful itu kalau kita uraikan bisa menjadi dua kata, yaitu kata faith dan full. Kalau kita terjemahkan secara lurus, faithful artinya adalah iman yang penuh. Jadi saya bisa katakan bahwa orang yang setia atau orang yang taat adalah orang yang memiliki iman yang penuh kepada apa yang ia percayai, kepada siapa ia percaya, kepada siapa ia mengabdi. Ada beberapa contoh di dalam kitab mengenai orang-orang yang memiliki ketaatan yang luar biasa kepada Tuhannya. Yang pertama saya ingin kita bersama-sama lihat, yaitu adalah Nuh. Di dalam Kejadian 6 ayat 14-16, saya akan bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gopir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu 300 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintu pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Kalau kita melihat detail yang disampaikan Tuhan kepada Nuh, ini bukan pekerjaan yang mudah. Batra ini bukan batra yang kecil, batra ini batra yang sangat besar. Di situ dikatakan ukurannya panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Dan bukan itu saja, disebutkan buatlah berpetak-petak, tutuplah dengan pakal dari dalam dan dari luar. Buatlah bertingkat bawah, tengah, dan atas, serta juga disebutkan buat pintu dari lambungnya. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Di dalam kondisi saat itu ini sangat pekerjaan yang sangat besar. Tetapi kita melihat bahwa Nuh di situ tidak berbantah dengan Tuhan, tetapi dia taat melakukan apa yang Tuhannya katakan. Pertanyaannya adalah kenapa Nuh bisa sampai tunduk dan taat kepada apa yang Tuhan perintahkan kepadanya? Bahwa saya dapat melihat di sana bahwa Nuh itu adalah orang yang mengenal betul siapa yang dia percayai. Ketika dia mengenal siapa yang dia percayai, apapun yang dikatakan yang ia percayai itu, dia dapat melakukannya. Karena dia tahu persis bahwa itu untuk kebaikannya. Contoh yang kedua adalah Abraham di dalam Kejadian 12 ayat 1-4. Ini adalah cerita bagaimana Abram dipanggil Tuhan untuk pergi meninggalkan kampung halamannya. Dan saya akan bacakan untuk kita semua. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dan dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini bukanlah suatu panggilan yang enak. Tuhan memerintahkan Abram untuk pergi meninggalkan negerinya, sanak saudaranya, dari rumah bapaknya ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini masih penuh dengan tanda tanya. Pastinya bahwa kalau kita yang disuruh untuk pergi, kita akan bertanya, di sana ada siapa yang akan saya temui? Di sana ada apa? Bagaimana saya nanti bisa hidup di sana? Kemudian ada juga rasa terusik nanti, rasa kenyamanan. Jauh dari saudara. Ayat yang kedua dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi
akan mendapat berkat. Saudara-saudari di dalam Tuhan, ini adalah suatu panggilan yang sangat hebat. Ini adalah suatu perintah yang sulit untuk dilakukan. Abram harus keluar meninggalkan negerinya, keluarganya, sanak saudaranya, ayahnya dan ibunya. Dan tentu itu juga dapat mengusik kenyamanannya. Tetapi apa yang kita lihat di dalam ayat keempat, bahwa Abram di situ dikatakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram tunduk dan taat kepada Tuhan yang memberikan perintah kepadanya. Pertanyaannya kembali adalah, apa yang membuat Abram bisa dan dapat melakukan perintah yang Tuhannya sampaikan kepadanya? Bahwa jawabannya sama dengan Nuh. Abram mengenal siapa yang ia percayai. Dia tahu apa rencana Tuhan. Di situ dikatakan Tuhan menyampaikan kepada dia, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bahwa Abram dapat melihat di sana ketika Tuhan memanggil dia, Tuhan juga memberikan jaminan kepada Abram. Tuhan memberikan garansi kepada Abram. Tetapi bukan hanya sekedar janji itu, tetapi Abram tunduk kepada Tuhan dan setia melakukan apa yang Tuhan sampaikan kepadanya karena dia sungguh-sungguh mengenal Tuhannya. Sehingga dapat kita lihat di ayat yang keempat dikatakan bahwa lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dia pergi untuk memenuhi panggilan Tuhan. Contoh yang ketiga adalah Sadrak, Mesak, Abednego. Itu di dalam Daniel 3 ayat 17 dan 18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Begini firman Tuhan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara-saudari di dalam Tuhan, di dalam ayat ini kita dapat melihat di ayat 17 dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala dan dari tangan Tuanku Raja. Ini menggambarkan bagi saya bahwa ini adalah gambaran iman mereka kepada Tuhan yang sangat luar biasa, yang membuat mereka tunduk dan taat dan tidak bergeming dari apa yang mereka percayai. Di hadapan mereka ada perapian yang menyala-nyala, dan juga ada raja di sana yang siap menghukum mereka. Tetapi perapian tidak membuat mereka takut, dan ancaman raja tidak membuat mereka takut. Mereka tetap kepada iman mereka kepada Tuhan dan memberikan statement kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan mereka tidak menyelamatkan mereka, di dalam ayat 18 di situ dikatakan, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini adalah deklarasi iman mereka, ketaatan mereka, kesetiaan mereka kepada Tuhan mereka. Mereka mendeklarasikan iman mereka di hadapan Raja. Sekalipun Tuhan yang mereka sembah itu tidak menyelamatkan mereka, itu tidak akan membuat pendirian mereka berubah. Itu tidak akan mengubah kesetiaan mereka. Itu tidak akan mengubah ketaatan mereka. Seringkali kita tergoda untuk meninggalkan
apa yang kita percaya oleh karena satu atau dua hal. Kita dapat melihat di sini kuncinya bagaimana Sadrak, Meshak, dan Abednego bertahan adalah karena begitu hebat pengenalan mereka akan Tuhan. Mereka tahu siapa Tuhan yang mereka sembah. Mereka tahu bahwa ketika mereka ada di dalam keadaan yang sukar, Tuhan tidak akan tinggal diam. Dan itu kita melihat bahwa Tuhan campur tangan. Mereka bisa taat dan tunduk kepada Tuhan di dalam keadaan yang sangat sukar. Karena mereka memiliki pengenalan yang sangat baik, sangat luar biasa kepada siapa mereka menyembah dan siapa yang mereka sembah. Contoh yang keempat, yang terakhir mengenai ketaatan adalah Yesus Kristus. Di dalam Matius 26 ayat 39. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Yesus Kristus seperti yang kita tahu, dia dalam hal ini, di dalam keadaan yang dia sebutkan tadi, jikalau bisa berlalu, itu berbicara mengenai Yesus sebagai manusia. Ada ketakutan. Tetapi dia mengatakan di bagian ayat yang selanjutnya dikatakan, "Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Kau kehendaki." Ini adalah bentuk ketaatan dia kepada Allah. Dia harus taat dan sampai kepada kematian di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk memenuhi rencana Allah bagi dunia ini, bagi saudara dan saya, bagi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang terhilang. Yesus menjadi korban bagi kita. Yesus tahu penderitaan yang akan dihadapi, tetapi dia lebih memilih setia dan taat sampai kepada kematian di atas kayu salib, agar orang-orang seperti saya dan orang-orang yang masih belum mengenal Tuhan, dan juga orang seperti bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, memperoleh keselamatan, pengampunan dosa di atas kayu salib. Jadi apa yang dapat kita pelajari pada sore hari ini adalah ketaatan itu akan kelihatan ketika kita berada di dalam keadaan yang kita mungkin tidak inginkan. Tetapi ketaatan kita akan terlihat jikalau kita memiliki pengenalan yang baik kepada siapa kita percaya. Ketaatan kita kepada Tuhan akan kelihatan ketika kita memiliki pengenalan yang sangat baik, sangat hebat kepada Tuhan kita. Dan itu akan membuat kita bertahan, dan itu akan membuat kita kuat, itu akan membuat kita sanggup melewati perkara-perkara seperti di dalam contoh-contoh yang tadi. Bagaimana mereka melewati semua itu? Karena mereka memiliki pengenalan yang baik dan sangat luar biasa kepada siapa mereka percaya, yaitu Allah Bapa di surga. Demikian renungan firman Tuhan saat sore hari ini, dan saya berharap dan saya berdoa agar kita memiliki ketaatan seperti contoh-contoh tadi, dan sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih dan puji Tuhan. Shalom.